Halo Tribuners, senang sekali ini bisa kembali menyapa tentunya kita di program Tribun Bas Story, di mana ini merupakan sebuah program yang kita bakal ngajak narasumber kece. Yang udah kece pasti udah pernah nyamperin di sini ya. Kita bakal ngobrol terkait dengan tema-tema yang lagi happening, atau tema-tema yang unik, atau tema-tema yang mungkin kita pikir ini kudu perlu banget dibahas gitu. Nah, untuk kali ini kita bakal bahas terkait dengan sesuatu hal yang tentunya menyenangkan, meskipun di tengah pandemi ini mungkin segala sesuatunya dibatasi, namun mari kita membahas lagi dan semoga pandemi berakhir ataupun kita masuk di new normal dan menikmati hal-hal yang indah yang bakal kita bahas ini, Cie. Kali ini narasumber kami di studio tribunambon.com, Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimal, Kota Ambon, sudah ada King Luther. Kalau ada yang ngikutin di Instagram pasti tahu tuh yang punya syair-syair satir asik. Iya, ini ada Kak Martin Luther ya, yang merupakan Ketua Genpi Maluku. Halo Kakak, kabar gimana? Asik. Boleh sapa Tribuners? Bisa lepas masker. Boleh. Ini kata dua sudah agak jarak nih ya. Sudah divaksin belum? Sudah. Oh, udah disuntik 2 kali kan ya. Terus gimana kabar? Kabar baik, ya, sehat-sehat. Puji Tuhan. Ya, meski pandemi, tapi kesehatan aman, tapi keuangan agak sedikit. Oke. Kalau cuan di masa sekarang itu kayak jadi permasalahan utamanya banyak orang gitu ya Kakak ya, pengeluaran banyak, pemasukan menipis nih. Tapi uang kan bisa dicari. Betul. Yang penting kesehatan. Kesehatan dulu, betul. Pertama sih. Oke, nah Tribuners, kita akan bahas mengenal lebih jauh terkait apa itu Genpi. Kemudian kita akan bahas juga potensi pariwisata yang ada di Provinsi Maluku ini, perencanaan pemerintah maupun kita perorangan masyarakat secara swadaya terkait dengan potensi wisata yang ada di Provinsi Maluku ini. Nah, mungkin ke Genpi dulu nih. Sebenarnya ini sebuah organisasi apa sih Kak, dan juga kapan dibentuknya? Ya, kalau bicara soal Genpi sendiri, Genpi itu ada untuk wilayah Indonesia, Genpi itu ada di tahun 2016. Itu pertama itu Genpi Sumbawa, Lombok Sumbawa. Terus di beberapa daerah, dan Genpi Maluku sendiri itu dia dibentuk pada tahun 2017 awal. Tepatnya itu Februari tanggal 5. Februari 2017 ya. Okay. Tepatnya itu ada sementara menjelang Hari Pers Nasional. Oke. Itu Genpi Maluku dibentuk. Baik. Lalu kalau bicara Genpi itu kan apa namanya? Akronim ya. Genpi itu akronim. Panjangannya itu Generasi Pesona Generasi Indonesia. Pesona Indonesia. Ini Genpi ini kan dibentuk dari kecintaannya generasi muda yang mana punya kecintaan terhadap pariwisata itu sendiri, bukankah begitu? Yeah. Nah, kalau Kakak Martin sendiri bergabung bersama Genpi ini atas dasar apa nih? Motivasinya apa nih? Ya, jadi awalnya itu kan di komunitas Bengkel Sastra Maluku. Punya. Bukankah masih jalan dengan Bengkel Sastra? Iya, masih jalan. Punya hobi, kecintaan pada dunia menulis, literasi, dan Genpi pun sama sih. Kalau bicara soal pariwisata, pasti ada narasi, tulisan. Bicara soal potensi wisata harus menyebarkannya lewat, bukan saja soal foto misalnya atau video, tapi ada narasi-narasi yang perlu ditekankan situ. Dan itu tetap melalui sosial media seperti itu kan? Iya. Oke. Kalau di Maluku sendiri saat ini berapa orang? Kalau di Maluku sendiri kemarin kita baru registrasi member Genpi yang baru, dan kemarin yang daftar itu sekitar kemarin 30-an. Oke. Itu yang baru ditambah dengan yang lama, jadi hampir 50-an. Hampir 50-an ya. Kebanyakan latar belakang membernya ini nih dari mana aja? Kalau latar belakang member sendiri ini kan
Genpi ini dia terbuka. Bicara Genpi ini dia kan organisasi swadaya yang di dalamnya itu anak muda kreatif yang punya misi yang sama kayak yang kali tadi, itu menyuarakan atau mempromosikan, memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di daerah khusus di Maluku. Itu dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada yang pelajar, ada yang pegawai, dulu tuh ada yang polisi. Tapi kebanyakan sih anak-anak muda yang sudah selesai kuliah, yang punya usaha sendiri, misalnya fotografer, videografer, terus itu kayak tadi penulis, konten kreator lah. Konten kreator. Kalau di Genpi Maluku sendiri ini ada badan apa saja sih yang kemudian menjalankan roda organisasi di dalamnya? Kalau Genpi ini dia di dalamnya tuh ada 5 bidang. Pertama itu bidang SDM dan organisasi, bidang 2 itu bidang offline, bidang 3 itu online, terus bidang 4 itu bicara soal konten kreator, konten kreator, dan yang kelima itu bicara soal bidang apa namanya? Itu membicarakan agak sih. Tapi itu di bidang apa tuh dia bergeraknya? Aduh, kok bisa lupa ya. Oke, kalau yang untuk SDM dan organisasi ya? Ya. Nah, itu pasti di dalam sana tuh ada bukan penyadaran, tapi lebih ke pengembangan potensi daripada anggota di dalamnya. Itu apa sih yang kemudian kalian bikin untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri masing-masing anggota? Ya, kalau dari beberapa kegiatan yang pernah Genpi Maluku sendiri lakukan itu, yang paling penting itu memperkenalkan Genpi itu sendiri pada anggota, terus melakukan pengembangan potensi. Kita pernah melakukan beberapa kali workshop penulisan, workshop soal foto, video, itu dilakukan. Apakah memang pelatihan-pelatihan seperti itu kalian melihat bahwa potensinya bagus nih di tengah situasi yang seperti apa? Kalau itu kalian mengevaluasinya seperti apa? Kalau dari yang kita lakukan itu, program itu kebanyakan kan langsung di lapangan. Lupa lagi kita sampaikan bahwa ada satu kegiatan yang meningkatkan mempunyah potensi itu, beberapa anak-anak Genpi itu, anggota Genpi itu juga terlibat sebagai guide, tour guide. Jadi melatih mereka punya pelayanan, bahasa, sekaligus memperkenalkan potensi-potensi wisata yang ada. Jadi kan kebanyakan anak-anak Genpi ini kerjanya jalan-jalan. Ya, menyenangkan sekali ya pribadi. Ya, jalan-jalan dibayar pakai, ada yang awal-awalnya memang kita dolar. Dan standarnya berbeda guys. Jadi itu beberapa kegiatan menyangkut punya bidang itu ya. Kalau bagaimana dengan bidang-bidang yang lain? Kalau bidang yang lain itu, misalnya kalau offline itu lebih banyak bicara soal kegiatan-kegiatan offline. Nah, ini untuk kegiatan offline ya Kak. Mungkin kita flashback jauh sebelum adanya Koroces merebak di Kota Ambon ini ya, berarti terhitung munduran dari 2020 ke tahun pembentukan di 2017 itu. Kegiatan offline apa sih yang kalian udah lakuin sepanjang tahun itu di 2017 hingga 2019, kemudian yang paling berkesan nih kegiatan mana sih yang kalian juga merasa bahwa ada impact baik secara sosial maupun dari ekonomi sendiri kepada masyarakat secara luas? Ya, jadi di tahun 2017 sampai taruhlah 2019 ya, itu beta bilang banyak juga, tapi ada aja lah, kan. Jadi waktu itu beta masih sebagai ketua harian. Ketum punya kegiatan pertama itu, beta ingat ketum mengeksplor
Pulau 7 di apa SD, Seram Utara Barat iya, pasannya. SBB kan, tapi udah dimasuk Seram Utara Barat Seram ya, Utara Barat ya, masih Maluku Tengah, masih Maluku Tengah ya. Jadi itu beta dan kawan-kawan bahkan senior-senior di beberapa komunitas. Jadi GNP bekerja sama dengan beberapa komunitas. Nah, kita explore Pulau 7 bagaimana dengan konsep Pulau 7 itu menjadi salah satu destinasi yang private, yang dia punya konsepnya itu ekowisata. Jadi Ekowisata. di Oke. situ. Jadi kita datang ke sana, terus bertemu dengan kepala desa, kepala pemuda, tokoh agama, memberikan penyuluhan, edukasi. Kita diterima baik. Tapi proses kesininya itu diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Apakah kalau kakak mau melihat potensi wisata yang awalnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat, kemudian tiba-tiba diambil alih oleh pemerintah, apa nilai positif dan juga negatif dari aksi ini? Sebenarnya kalau bicara positifnya dan negatifnya memang ada sih. Kalau bicara positifnya, kita pikir kalau sebuah destinasi wisata dia diambil alih atau bekerja sama dengan pemerintah, itu baiknya membuka jaringan, peluang untuk misalnya ada bantuan-bantuan yang bisa harusnya ya. Kenyataannya seperti fasilitas apa? Bisa diperbaiki. Bicara konsep pariwisata, dari dinas sendiri bisa kasih edukasi dan segala macam tentang konsep pariwisata sebenarnya arahnya ke sini gitu. Tapi ruginya juga ada. Apa itu? Kalau dari beberapa pengakuan dosa sih. Dari beberapa pengusaha begitu, usaha pariwisata destinasi, ada yang di bagian travel agent, tidak juga misalnya di dunia usaha kuliner, atau di destinasi pelaku wisata ya. Pelaku wisata, kebanyakan mereka mengeluh itu bilang jujur saja. It's okay. Mereka lebih dirugikan dalam hal misalnya tiba-tiba kayak daerah ini tadinya ini dikelola oleh masyarakat, dibikin bagus oleh masyarakat, terus tiba-tiba pemerintah melakukan pendekatan lalu oke lah itu gabung dengan pemerintah, lalu tiba-tiba itu disebutkan bahwa itu dari hasil kita, itu hasil binaan kita, itu hasil kerja dari kami dinas, sehingga tempat itu bisa. Oke. Padahal intinya nih kan, maksudnya untuk bisa membawa potensi ini untuk bisa dikenal oleh masyarakat luar ataupun secara internasional seperti itu kan, pemerintah di sini harusnya menjadi jembatan gitu. Ya. Pelakunya ya tetap masyarakat lokal gitu, dan itu punya mereka begitu. Tapi ya, kebanyakan sih itu salah satu kasus yang mungkin terjadi di satu lokasi. Namun kita juga bisa melihat di tempat-tempat wisata lainnya. Makanya ada beberapa tempat wisata yang kalau kita kunjungi dan kita ngobrol sama pengelolanya, mereka bilang ini enggak, ini swadaya, kita nggak mau campur tangan dari pemerintah dan segala macam. Mungkin salah satu dampak ketika kerjasama itu berjalan, kayak tadi tuh, ini punya pemerintah, saudara. Ada juga beberapa kasus sih sebenarnya kalau bicara negatifnya. Sebenarnya misalnya satu potensi itu punya satu daerah punya potensi pariwisata yang cukup besar gitu, bahkan banyak. Tapi ketika ada terjadi atau kegiatan berlangsung di situ, banyak anak muda atau komunitas di daerah itu tidak dilibatkan begitu. Jadi seperti kayak sanggar di situ tidak dilibatkan misalnya, atau anak muda yang punya kemampuan untuk bisa videografer, dia bisa bikin edit video bagus misalnya, tidak dilibatkan. Dan lebih banyak ambil dari luar yang datang. Jadi orang di desa misalnya bisa jadi penonton begitu. Jadi mereka keren juga begitu. Padahal tujuan daripada perbaikan peningkatan potensi pariwisatanya yaitu sampai ke masyarakat itu kan, yaitu nilai ekonominya, peningkatan ekonominya, sosial masyarakatnya. Tapi kalau kayak gitu kan kesannya tuh seperti kita cuma mau menjual bagusnya aja di orang luar, tapi pemasukan ke kita sendiri tuh kayak
yang ada begitu. Iya, iya. Dan apakah memang kejadian seperti ini atau kasus-kasus seperti ini juga kejadian di sebuah event wisata yang sudah masuk dalam kalender wisata juga? Misalkan kita punya banyak festival. Ah, kalau beta sih lihat di daerah lain misalnya, kita lihat di Ambon saya khususnya. Kita punya taruhlah ketemu kegiatan yang sering masuk di kalender of event itu yang terakhir yang beta tahu itu Festival Teluk Ambon misalnya Di di 2019. 2019. Itu yang terakhir ya. Ya. Itu apa? Beta lihat itu bagus sih sebenarnya bahwa ada banyak pengusaha juga yang dilibatkan, pelaku-pelaku UMKM dilibatkan, tapi tidak pernah ada evaluasi dari proses itu. I see. Maka mereka datang itu dari sebuah festival yang berlangsung misalnya dari 2 sampai 3 hari itu ada sih yang dong dapat uang atau pemasukan atau dong mau dari pemerintah, Pak kalau bisa atau Ibu kalau bisa nanti di tahun berikut misalnya akan begini kan, itu yang beta pernah dapati itu sih bahwa sebuah proses evaluasi langsung di lapangan misalnya datang tanya saya tukang bakso saya untuk festival 2 hari ini bakso laku pendapatannya porsi, berapa begitu, seperti itu kan bisa diukur ya, berarti dampak daripada kegiatan ini nih Iya. langsung ke masyarakat tuh kayak segini bukan gitu. sekedar celebrate saja Betul. misalnya. Nah ini juga yang mungkin Ajeng ingat ya waktu itu di tahun 2019 Festival Teluk Ambon dari Dinas Pariwisata melakukan survei seperti itu. Ada kuesioner yang perlu dijawab oleh masyarakat Kota Ambon yang saat itu sedang menonton terkait penilaian terhadap jalannya kegiatan. Tapi pertanyaan yang merinci seperti itu, artinya output daripada kegiatan ini itu apa? Lebih kalau Ajeng mau menilai kuesioner itu lebih kepada bagaimana Pak kegiatan ini berlanjut, Prosesnya. bagus nggak, kayak gitu-gitu. Jadi tidak sekaligus menilai bahwa ini kira-kira apa yang perlu dievaluasikan untuk bisa membuat kegiatan ini benar-benar dia tuh ada manfaat ke masyarakat langsung seperti itu. Mungkin ini juga bisa menjadi kritikan dan masukan untuk para pembuat event yang nantinya bisa memperbaiki sistem-sistemnya ke depannya. Harapannya sih seperti itu. Iya sih. Kalau di Kota Ambon ini kakak melihat potensi wisatanya seperti apa? Atau secara keseluruhan aja sih pariwisata yang jalan sejauh ini? Jauh ya sebelum corona ya. Kalau bicara Kota Ambon ini bicara soal alam, Ambon punya alam yang bagus, indah. Tapi yang beta perlu tekankan di sini bahwa bukan pariwisata tuh kita harus lihat alam begitu. Karena pariwisata itu lebih kepada experience, pengalaman. Orang datang itu yang lebih berharga. Betul. Jadi yang beta paling junjung, maunya menganggap paling bagus itu ketong budaya begitu. Itu menjadi nilai penting, nilai jual ketong sih mau jual Pantai Natsepa. Pantai Natsepa saya sudah betonisasi penuh begitu. Apa itu? Betonisasi ya. Betonisasi, oke. Betonisasi. Jadi yang alam itu dia kayak udah terkikis oleh betonisasi tadi ya. Katong lihat saja Pantai Lian pun ya sudah talit supono gitu. Betul. Nama latu talit misalnya. Jadi katong mau menikmati pantai sementara bibir pantai itu yang ada. Betul. Jadi itu. Jadi kalau mau ke gunung ya memang ketemu alam di gunung masih bagus. Tapi yang beta bicara ini kayak itu, yang kekurangannya itu. Maka beta tawarkan ketemu budaya itu perlu dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata. Kan untuk jenis pariwisata nih kan selain alam, budaya, sejarah, kuliner itu bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Cuman pengembangannya ya seperti apa gitu. Kalau beta sih berharapnya tuh teman-teman dari para
apa ya, pemerhati pariwisata, kayak pokoknya dari organisasi salah satunya Genpi yang bisa menawarkan ide-ide kreatif itu ke pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, untuk sama-sama bisa godok untuk kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif lagi. Misalkan kalau untuk kuliner aja tuh, kalau kita mau flashback ke tahun-tahun sebelumnya itu kayak street food Ya, ya. itu juga kayak festival kayak gitu tuh memang dulu kayak ada tapi nggak ramai gitu. Ya, kalau misalnya bikin festival makan patita itu kan menarik. Ya, itu budaya kita Ya, itu kan budaya. sebenarnya. Mm-mm. Beta ingat kayak ulang tahun Kota Ambon tuh sering dilakukan. Ya, Tapi nah itu bagus. itu tidak dijadikan sebagai event Iya, kota betul. untuk mendatangkan wisata sih. Mhm. Tapi itu Itu tuh udah jadi kayak budaya kita, ya, padahal itu bisa diangkat sebagai salah satu destinasi ya, wisata yang bisa tadi Kakak ditentukan bilang. waktunya kapan, Dan itu dikalenderkan ya, kan? dikalenderkan, jadwalkan, ya itu bisa menarik orang datang. Iya, karena di mana lagi mau lihat orang makan tutup jalan Ya, dengan panjang seai pati misalnya, dengan makanan kuliner khas khas Maluku. Itu bisa jadi pengalaman yang sangat berharga sih untuk orang yang mungkin baru pernah mau itu yang beta tadi mengalami hal tekankan bahwa orang datang berwisata tuh bukan menikmati alam saja. pengalamannya. Pengalamannya datang di situ. Beta bicara soal ini karena beta lihat di Katon di Maluku sini, terlebih khusus untuk pemerintah, dong saya menyiapkan apa yang akan tren wisata apa yang akan terjadi setelah pandemi ini. Yang pandemi ini akan sem berakhir juga, tapi di Katon istilahkan di era new normal lah gitu. Betul. Itu strategi itu beta lihat belum ada. Padahal udah jalan setahunan pandemi ya. Padahal beta lihat di daerah-daerah lain itu strategi itu dong bikin. Udah ya. Orang siapkan bahwa setelah ini nih dong sem perlu baca cakar lah istilahnya ya. Sem perlu baca cakar dong siap. Iya. Sementara ketong di sini pemerintah masih ada dalam kondisi yang sama yang belum pandemi begitu. Karena itu tren wisata ke depan ini akan berubah. Betul. Betul sekali. Orang kan banyak misalnya pandemi orang stres misalnya. Orang kayak suasana hati kan down, orang betul. lebih datang. Kan tidak mungkin kita terkungkung dengan pandemi terus, orang mau liburan mau merasakan pengalaman baru apa gitu melalui wisata. Jadi kalau bicara dong datang perle pantai ya dong misalnya dong di Bali misalnya, di Jawa pantai banyak, di Sumatera. Tapi itu kata menawarkan pantai, tapi itu pantai sebenarnya itu sebagai bonus. Tapi ada hal lain yang istimewa begitu. Yang tadi itu bilang budaya. Ketumpung budaya Bameti misalnya, datang tinggal di rumah sah, bikin misalnya homestay ya dia datang, turis datang, lalu malam hampir siang ajak dia Bameti, itu pengalamannya saya dapat di tanpa lain. Kalau mau lihat tuh kakak, dari acara festival ke festival, event wisata dan sebagainya, kayak persiapannya itu bener-bener fokus ke bagaimana pelayanan, tapi setelah itu tuh kayak hilang begitu. Terus kayak dia nggak berkelanjutan seperti itu. Misalkan untuk pembangunan fasilitasnya saja tuh yang orang injak hari ini besok dia patah misalnya kayak begitu. Jadi kayak sustainable ke depannya tuh kayak terlalu difokuskan. Kayak orang kalau bicara soal sustainable tourism, misalnya tadi kayak bicara sustainable pariwisata berkelanjutan. Atau di Ambon sih bicara pariwisata berkelanjutan, sementara yang tadi bilang betonisasi, rubuh-rubuh pohon. Padahal bicara pariwisata berkelanjutan itu ramah lingkungan. Yes, betul sekali. Ketemu alam ini sudah bagus. Sem perlu kasih indah lah, sudah bagus. Tinggal kasih rapi saja. Yang paling gemes ya kakak ya. Tempat wisata, ekowisata misalnya, yang gunung atau apa, pantai gitu. Kemudian ditambahi tempat duduk yang diwarna-warna gitu kan kayak. Nah, yang tadi beta sempat bilang bahwa itu tugasnya pemerintah. Katong Genpi pun tetap edukasi itu. Katong tetap selain tadi beta bilang katong mempromosikan pariwisata, katong pun tugas itu mempromosikan atau menyampaikan juga kebijakan pemerintah terkait dengan pariwisata. Perpanjangan tangan dari pemerintah terkait kebijakan di dunia pariwisata seperti itu ke masyarakat secara umum. Tugas Genpi. Oke. Tapi katong kan sekedar menyampaikan itu lewat sosial media. Tapi yang punya tugas katong mensosialisasikan itu memang adalah sosial media, tapi yang tugas langsung itu adalah pemerintah.
Oke. Kalau pemerintah mau edukasi itu berarti itu kan sangat bagus. Kan orang yang perlu lagi mau kasih warna pohon, yang perlu lagi pakai payung-payung. Beta ingat kalau konsep payung-payung itu masih kuliah kan pas 10 tahun 15 tahun yang lalu. Old style banget. Old school apa? Iya, betul, old school Itu banget. masih kuliah. Sementara sekarang itu yang beta harus bilang bahwa dong harus tahu tren pariwisata ke depannya seperti apa. Iya, Jangan cuma datang lalu ini nih katong kasih warna, katong tambah ini, wah sen perlu, yang perlu katong paling memang. bagus. Iya, Dan tadi bilang katong harus kuatkan di atraksi, katong kuatkan betul. di misalnya kuliner atraksi itu. Misalkan seorang pelancong ke suatu tempat, selain dia menikmati pemandangan alam misalnya, di sana ada kuliner, Ya, di sana ada atraksi budaya, kemudian itu bicara harus ada amenitasnya juga. iya, Bicara harus ada ini kan pelayanan publiknya, ruang publik, misalnya harus betul, ada rumah kaki, misalnya betul, puskesmas, betul, fasilitas dalam hal fasilitas. ini. Kemudian apa? Pelayanan, hospitality-nya yang Hospitality itu tidak, yang penting. yang bikin orang tuh bakal mau balik dan balik lagi karena pelayanan itu. Ya. Mungkin edukasi seperti itu yang perlu ditanamkan ke masyarakat sebagai pengelola lokasi wisata di tempat-tempat tertentu. Nah, ini untuk di tahun 2021 di tengah pandemi ini juga ya pemerintah juga sudah gencar-gencar untuk mengembalikan animo masyarakat untuk bisa menikmati jalan-jalan misalnya atau tempat wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini yang kemarin diluncurkan ini Indonesia Negeri 1000 Festival. Ini kan supaya bisa dari setiap daerah tuh bisa memperkenalkan kembali potensi-potensi wisata yang ada di daerah. Jadi ini tuh seperti bukan dibebankan, tapi ini menjadi tugas masing-masing daerah untuk kembali menggali potensi wisata itu agar bisa dikenal meskipun di tengah pandemi seperti itu ya. Kalau kakak melihat sendiri gimana sih kesempatan kita membangun kembali pariwisata di Provinsi Maluku ini meskipun di tengah pandemi. Kalau tadi kakak bilang dari pemerintah sendiri tuh kayak belum ada ide kreatif yang kemudian dimunculkan untuk tetap sektor wisata itu dia hidup di tengah pandemi. Saya pikir kalau macam bicara soal pariwisata akan berkembang di tengah pandemi ini, sebenarnya sangat bisa juga. Karena tadi yang penting berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu penting. Lalu di daerah sendiri pun harus dia harus punya keterbukaan, harus mengelola pariwisata ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Betul. Pemerintah harus menggandeng semua stakeholder yang punya peran untuk mengembangkan pariwisata. Misalnya katong di Maluku yang bagaimana katong punya pariwisata ini akan terus berjalan dalam pandemi ini. Kita pikir kolaborasi itu penting, itu kunci. Kolaborasi itu kunci bahwa tidak bisa menjalankan pariwisata itu masih satu-satu sendiri-sendiri. Jadi kalau pemerintah dengan stakeholder siapapun, anak muda, komunitas, pengusaha dan akademisi itu dia ada dalam satu ruang yang sama dengan visi yang sama, saya pikir pariwisata tetap jalan. Kalau menurut kakak sejauh ini baik pemerintah ataupun stakeholder terkait, katakanlah komunitas pemuda yang menekuni bidang pariwisata misalnya sudah berjalan searahkah ataukah memang ada di antara keduanya ini menutup kesempatan itu? Kalau ngobrol dengan anak-anak komunitas yang menekuni pariwisata ini kayak males banget ya sama pemerintah gitu ya, mending minta jalan aja sendiri-sendiri gitu. Kalau menurut kakak gimana? Ya kebetulan beta ini juga ada di dunia
komunitas. Komunitas di di Kota Ambon ini, siapa sih yang saya kenal beta begitu? Siapa sih yang saya bergaul yang siapa sih yang beta saya bergaul yang dong? Betul. Artinya ketemu punya kedekatan, punya kebersamaan itu, ketemu bisa tahu banyak hal dari dorang. Betul. Beta misalnya di komunitas Bengkel Sastra Maluku, beta bisa tahu anak-anak fotografer punya masalah, artinya keluhan begitu. Keluhan, oke. Anak-anak band misalnya punya keluhan, beta tahu. Dan kalau untuk menjawab itu, beta pikir akan bukan lagi menjadi sebuah rahasia publik begitu, karena bisa tahu lah bahwa potensi-potensi anak muda ini, anak muda kreatif, komunitas kreatif belum dimaksimalkan dengan baik. Sangat disayangkan saja. Nah, kita harus bilang ini bahwa itu penting, bahwa anak muda itu punya peran yang sangat kuat dalam dunia pariwisata. Betul. Untuk mengembangkannya juga beta pikir ide kreatif itu datangnya dari mereka-mereka ini nih. Ya. Karena selain mereka punya jaringan yang banyak, mereka juga tidak old school ya. Kemudian cepat gesit seperti itu. Ya. Dan sayang sekali kalau kekuatan-kekuatan ini tidak dirangkul sama pemerintah misalnya. Dengan cara apa? Ya kalian rundingkan. Gimana caranya supaya bisa membawa sektor ini tuh ke depannya jauh lebih baik lagi. Kalau dari teman-teman sendiri, dari komunitas misalkan, ruang itu dibuka dan mau duduk bareng sama anak-anak ini, pasti ini. Kalau ketong GNP sendiri tetap ketong bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kalau di kota itu kan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita bekerja sama, kita terbuka, artinya apapun yang mereka butuhkan kita bersedia. Itu mau bikin apa, mau tanya soal apa misalnya, kita akan sangat yang penting terbuka. kolaborasi ya, kolaborasi itu kayak kekuatan banget. Sekali lagi kalau satu barang itu kalau ketemu mau bikin, kalau sendiri-sendiri ya bakal memakan waktu yang lama gitu dan tenaga terkuras. Tapi kalau kekuatan-kekuatan itu kemudian digabungkan, sesuatu itu bakal berasa enteng. Ya nggak sih? Oke. Nah ini masih terkait dengan dunia pariwisata di tengah pandemi COVID-19 nih. Baru-baru ini kan Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dia seperti titah begitu buat anak-anak GNP nih untuk bisa menjadi pandemic winner. Pandemic winner ini membuka ruang ekonomi kreatif di tengah pandemi, baik untuk diri sendiri ataupun di tengah masyarakat seperti itu. Bagaimana kakak melihat tugas ini? Apakah memang kalau dikaitkan dengan ketemu punya provinsi yang tentu saja masih di tengah pandemi seperti ini, apakah memungkinkan? Saya pikir kekuatan kita punya kata untuk memungkinkan itu sangat mungkin, kita harus jawab itu karena kita punya potensi anak muda di Kota Ambon, bahkan di Maluku ini punya potensi yang bagus. Kalau ketemu GNP ini kan itu kemarin yang tadi pandemic winner itu kan, bagaimana bicara soal anak muda, dia bisa hidup di tengah pandemi ini dengan dia punya potensi menjadi anak muda, menjadi bisa membuka lapangan kerja sendiri, bisa menghidupi diri sendiri dengan at least untuk diri sendiri ya. Sangat beruntung kalau dia bisa membukanya agak lebar untuk masyarakat. Dia tidak stuck dalam situasi ini, tapi dia berkembang. Dia bisa berusaha dengan apa yang dia miliki, dengan potensi yang dia miliki kan. Kalau di GNP kemarin kita bicara itu dengan mempresentasikan, kebetulan karena terbatas waktu, jadi ada dari 5 daerah yang dipresentasikan produk mereka. Jadi dan itu menarik. Kita pikir di Maluku pun banyak yang menarik, cuma itu tadi belum dirangkum misalnya. Masih jalan sendiri-sendiri, terus dia promosinya mungkin terbatas juga.
punya koneksi yang terbatas. Tidak begitu luas Iya. seperti itu ya. Genpi terbuka soal itu. Kalau produknya mau Ketun mau bantu untuk promosi, Ketun sangat sangat terbuka. Artinya ini apa yang tadi bilang kolaborasi. Ya. Jadi Ketun bukan saja mempromosikan event-event pemerintah, tapi yang ada di masyarakat itu sangat penting. Ya, ini bilang bagaimana anak muda bisa bertahan hidup di tengah pandemi ini. Baru-baru ini kan kalau saya salah di Ramadan ya, salah satu event yang kemudian digelar juga oleh teman-teman anak muda, Rabu-Rabu Market. Ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana anak muda dengan begitu kreatifnya bisa menghasilkan cuan-cuan di tengah pandemi dengan hasil karya mereka, dan itu bertahan meskipun di tengah pandemi. Ini sebenarnya salah satu terobosan juga sih dari anak-anak muda yang masih tetap produktif di tengah pandemi. Saya pikir kalau teman-teman di Kota Ambon ini untuk komunitas dan untuk potensi-potensi seperti itu memang tidak diragukan lagi. Cuman itu mungkin ruang dan jangkauannya yang belum begitu luas. Nah, di sini mungkin pemerintah bisa melihat peluang itu supaya bisa membawa mereka membuka jaringan misalnya, atau memfasilitasi mereka dengan cara seperti apa, seperti itu. Beta juga perlu mungkin menginformasikan bahwa memang betul bahwa semua harus tergantung pemerintah juga. Betul. Ketun juga harus mandiri begitu, apa-apa harus pemerintah begitu juga, juga. Tapi itu kita pikir sekarang dunia sosial media ini kan sangat membantu begitu, apalagi tengah pandemi semua serba online, serba daring begitu. Jadi pandai-pandailah menggunakan sosial media itu untuk keuntungan. Betul. Nah, seperti yang Rabu-Rabu Market ini kan, itu kan dilakukan secara swadaya oleh komunitas itu, dan kemudian dari wawancara kala itu juga penghasilannya lumayan, barang-barang mereka habis dalam gelaran 2 hari itu, dan itu membuktikan bahwa memang teman-teman anak muda kreatif ini bisa membuat satu wadah yang menguntungkan bagi diri mereka, dan istilahnya mereka berdiri di atas kaki mereka gitu. Ini mungkin juga bisa menjadi percontohan buat teman-teman komunitas di luar sana, anak muda, kalau memang mau kreatif yang menghasilkan uang, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Iya sih. Jadi apa event terdekat yang memungkinkan kita untuk jalan-jalan? Untuk event pariwisata Provinsi Maluku di tahun 2021 ini ada beberapa sih. Kalau kota sendiri ada sama sekali. Sama sekali. Tapi di provinsi ada beberapa. Kalau bulan depan ini masih, kalau Aceh ada cuan, ada kesempatan jalan-jalan ke Banda, ada festival liputan kali ya, bisa kali ya liputan ya. Bisa, liputan sambil bisa. Festival Hatta Syahrir. Itu 12 sampai 13 Agustus. 2 hari ya? 2 hari. Terus ada juga festival tanggal 19 sampai 20 Agustus itu ada Maluku Celebrate Festival. Ini yang Syahrir ini kapan? Tanggal Agustus ini 12-13. Bisa lah, bisa. Kalau yang Maluku Celebrate Festival itu di bawah saja di lapangan Tapari, di lapangan kota. Bisa, marahnya kamu. Tapi Banda tuh candu kakak, kita harus akui itu candu. Sudah baru 3 kali ke sana, tapi tuh kayak setiap kali datang tuh kayak pengalaman baru tersendiri yang bikin kayak akhirnya aku kembali ke Banda. Begitu kapal masuk Hasa-Hasa pantai tuh masuk Gunung Banda, itu tuh akhirnya saya kembali lagi di sini. Itu tuh jadi mungkin kesempatannya nanti di Hatta Syahrir ya. Iya, 12-13. Ya. Yang penting vaksin, udah, jaga protokol kesehatan, pasti aman, perjalanan aman. Terus nanti di bulan Oktober itu ada festival di Pulau Manipa. Oke. Itu SBB, juga ya di SBB ada
itu juga masuk dalam kalender event pariwisata Provinsi Maluku. Oh, I see. Oke, semoga bukan cuman potensi pariwisatanya alam dan sebagainya di sana, tapi memang potensi para pelaku usaha, pelaku wisata ini juga dikolaborasikan, dikawinkan di sana ya, supaya dampaknya tuh kayak cium, kecipratan semua gitu. Oke, minum dulu Kak. Tribuners, saat ini kita lagi live di Facebook fanpage, kanal YouTube juga. Kalau kalian mau bertanya, silahkan aja. Tadi harusnya udah dipersilahkan kali ya. Tapi Tribuners tahu kok. Biasanya tuh kayak say hi doang. Halo, halo. Nanti kalau sama pemerintah tuh pertanyaan banyak. Jadi Kakak rencana mau berangkat kapan? Jadi untuk kegiatan atau event-event pariwisata di Maluku ini, GNP Maluku tetap dilibatkan. Okay. Jadi kita membantu mempromosikan, itu tetap kita bekerja sama dengan dinas. Kalau di Banda Festival Hatta Syarif sendiri, teman-teman GNP yang di Banda itu yang ada di sana itu sudah standby dan siap untuk kontennya. Untuk kontennya mereka yang setor, nanti kita kuncinya di sini mainkan sama-sama. Oh, asik. Oke deh. Semoga ini bisa berjalan lancar dan bisa membuka ruang kembali untuk tetap mempromosikan potensi wisata yang ada di Provinsi Maluku dengan melibatkan masyarakat setempat, kemudian teman-teman GNP juga, dan ya mari kita melancong dengan tetap menjalankan prokes ya. Karena biar gimana kalau kita tunggu pandemi selesai itu kapan gitu, harusnya dari sekarang tuh udah ada rencana-rencana menangkis ini barang dengan supaya itu menghidupkan kembali ekonomi kita gitu Kakak, karena dampaknya di mana-mana nih pandemi nih. Sementara sektor wisata juga diharapkan mampu bisa membawa dampak secara ekonomi, value-nya ke masyarakat ataupun pemerintah setempat. Oke, Kakak, danke banyak. Siap. Sudah mau batamang bacarita di Tribun Bastory, asik. Ini Bapak produser, jangan makan gaji buta lu ya. Jam berapa sekarang? Udah menit. Dari tadi tuh jatah kan. Oke, Tribuner, semoga obrolan tadi tuh bisa membawa insight tersendiri buat Tribuners yang mungkin sudah punya ancang-ancang, kayaknya Kabon belakang rumah nih bisa nih untuk jadi destinasi wisata. Ataukah mungkin ada kuliner baru yang kemudian diciptakan yang nanti mau dimasukkan ke dalam salah satu kuliner khas Maluku misalnya. Ataupun budaya di daerah-daerah kalian yang katong sendiri yang di Maluku tuh kayak seng tahu. Kakak tahu baksona seng? Seng tahu kasih. Baksonas? Baksona. Seng tahu. Apa ya, itu? Ini satu lah seng tahu. Jadi Tribuners, baksona itu salah satu jajanan dari bahan dasar sagu. Wah, menarik nih. Menarik. Sagu baru ketonge kayak panggang akan di atas kuali yang panas. Oke. Baru ini sagu nih secampur dulu nih dengan kelapa. Baru taruh gula merah, dia akan baru keton tinggal gulung. Pesadap. Itu sama nih keton bikin sinoli begitu ya? Sinoli beda, baksona beda. Kakak kalau sinoli itu kan tinggal campur saja tuh pakai. Beda bahasa, saya kebayang lebih enak didengar tuh kayaknya baksona. Ada yang bilang bang, suka belakang. Nah, bisa lah. Cuma ini masalah branding saja. Branding saja sebenarnya sih. Tahu rasanya. Ya. Takut deh tangannya siapa dulu nih. Oke, Tribuners, jadi kembangkan kreativitas kalian untuk bisa menghidupkan lagi potensi wisata yang ada di Provinsi Maluku, dan kita menjadi sama-sama seperti yang dititahkan oleh Menteri Perekonomian iya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pak Sandi.
itu bahwa harus menjadi pandemic winner seperti itu ya. Kalau sampai kapan kita mau terpuruk dan menyalahkan berbagai macam pihak di situasi seperti ini, sementara kita insya Allah semoga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita dan menghidupkan kembali potensi pariwisata agar bisa mendapatkan cuan-cuan. Oke, mungkin kita akan kembali lagi jumpa nanti dengan Kakak Luther, nanti King Luther nanti di pembahasan berikutnya dengan tema yang beda dengan yang lain. Nanti kita akan melo-melo. Komunitas lain, tapi orangnya sama. Tapi nanti kita bakal melo-melo dan ada yang vulgar gitu ya. Nanti insya Allah Kakak, yang penting jangan kapok datang ke sini. Oh, yang penting kopi, Pak Edi siapkan kopi. Pokoknya ada kopi susu mah gampang itu. Oke, Tribuners, terima kasih. Kita bakal jumpa lagi. Pesan-pesan terakhir, jangan biar keren dong. Kakak silakan closing statementnya. Beta mau bilang bahwa untuk teman-teman GNP ya. Oke. Katong di tengah pandemi ini katong tetap gas. Gas. Kalau GNP harus gas. Gas. Kan anak muda tuh kan punya semangat. Yep. Jadi sebenarnya kalau macam cara pandemi ini kan lebih banyak orang tua yang kenal tuh. Anak muda ini kan cinta lalu punya imunnya bagus. Imun kuat. Jadi meskipun pandemi, anak muda ini tetap mesti gas, mesti semangat. Lalu untuk ketong punya semua pelaku wisata, ketong jangan patah semangat begitu di tengah pandemi, tapi katong tetap produktif. Katong harus lihat pandai-pandai melihat peluang, harus terbuka, harus bekerja sama dengan banyak orang begitu supaya itu pun produk juga makin dikenal dan bisa menjadi berkat lah begitu ya. Betul, setuju sih. Jadi semangat, asik. Ya Tribuners, terima kasih buat kalian yang sudah pantengin tribunambon.com. Saat ini Tribun Bastory yang lagi nyetir hati-hati di jalan, kalian yang lagi rebahan di rumah juga jangan keseringan, nanti tulang-tulang sakit baru bulan sulap. Lalu yang lagi kerja semangat, target-targetnya semoga bisa tercapai. Kakak Luther, dangke banyak. Siap. Oke, Ajeng dan juga narasumber kece Martin Reasoa, kita pamit undur ya. Terima kasih. Kakak terakhir Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.